Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini 30 Mei 2022 adalah Nubuat Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami, juga undangan suci-Mu untuk merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai dengan 33. Mari kita baca bersama-sama. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil kita hari ini berisi nubuatan Yesus. Nubuat akan situasi para murid setelah Yesus meninggalkan mereka. Nubuat atau ramalan akan masa depan biasanya akan sangat diperhatikan tatkala ramalan tersebut mulai terjadi. Ramalan-ramalan Joyoboyo misalnya di tanah Jawa sangat diperhatikan karena banyak di antara ramalan-ramalan tersebut benar-benar terjadi. Terdapat fenomena yang menarik dalam perkembangan jumlah umat Kristiani perdana, yakni jumlah pengikut Yesus justru bertambah berlipat-lipat ganda setelah Yesus naik ke surga. Pertambahan jumlah umat justru lebih melimpah lagi pada saat penganiayaan merebak. Tekanan dan aniaya justru membuat para murid makin berkobar-kobar dalam mewartakan Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Karena Yesus telah meramalkan bahwa para murid akan mengalami penganiayaan hebat. Fakta bahwa para murid akhirnya mengalami penganiayaan justru membuat para murid makin yakin, makin percaya akan perkataan-perkataan Yesus. Karena perkataan-perkataan tersebut tergenapi saat itu. Itulah sebabnya para murid mengatakan, "Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Penganiayaan justru membenarkan nubuat Yesus, perkataan Yesus yang dikatakannya sebelum kejadian penganiayaan itu sungguh-sungguh berlangsung. Keteguhan iman para murid pada saat dianiaya justru berlipat ganda karena mereka tahu bahwa mereka mengikuti Allah yang benar. Bukti berupa nubuat yang menjadi kenyataan menguatkan iman para murid bahwa Yesus memang Allah yang benar.
karena dia tahu masa depan. Pengharapan akan keselamatan kekal justru makin kuat dengan adanya penganiayaan, karena penganiayaan justru menjadi undangan bagi para murid untuk menegaskan arah mereka sebagai pengikut Yesus. Semakin setia kepada pilihan-pilihan mereka tersebut, bahkan para murid berbangga dengan penderitaan yang mereka alami, karena dengan setia mereka tahu bahwa janji keselamatan akan segera terlaksana pada diri mereka. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh para martir. Kematian bukan hal yang menakutkan lagi, karena bagi mereka ada satu keyakinan. Setelah mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, penolakan, sesah, bahkan pembunuhan, mereka yakin bahwa keselamatan kekal yang mereka dambakan dan dijanjikan kepada mereka akan segera terlaksana. Penganiayaan adalah bukti bahwa Yesus berkata benar dan menyatakan yang benar. Jika kita menilik lebih dalam, maka ada banyak janji Yesus yang terjadi, terutama dalam penyertaannya atas kita. Semua bukti kasih Yesus seharusnya membuat kita makin berkobar-kobar dalam beriman dan makin setia melaksanakan iman kita tersebut. Apakah, pertanyaannya kemudian, semua bukti kasih Yesus dalam rupa berkat dan pemeliharaannya atas kita membuat kita makin beriman dan berpaut kepadanya? Semoga kita semua yang tiap saat, tiap hari merasakan penyertaan Yesus dalam rupa berkat-Nya, juga melakukan tindakan seperti manusia-manusia abad perdana, para anggota gereja perdana yang justru berbangga sebagai murid Yesus dalam penganiayaan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, teguhkanlah iman kami, buatlah kami terbuka akan segala kehendak-Mu dalam hidup kami, dan tuntunlah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu hari ini. Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.